Halo cuy, kali ini Mimin ingin menceritakan alur film yang berjudul We Have a Ghost. Film ini menceritakan seorang remaja yang berteman dengan hantu, lalu berusaha membantu hantu itu untuk menemukan identitas aslinya, dan membantu hantu itu agar bisa mengingat semua kejadian semasa hidupnya. Oke, nggak usah terlalu berlama-lama, langsung saja kita meluncur. Film diawali dengan teriakan orang di dalam rumah yang lari ketakutan, lalu mereka buru-buru meninggalkan rumah tersebut. 1 tahun kemudian, rumah itu pun dibeli oleh keluarga Frank untuk ditempati. Kevin ketika ingin masuk merasa seperti ada yang melihatnya di jendela atas. Istri Frank pun merasa heran karena rumah tersebut dijual murah walaupun butuh renovasi. Penjual pun menjawab bahwa itu hanya pasar pembeli. Pada malam harinya, Kevin mendengar sesuatu di atas kamarnya. Kevin pun pergi memeriksa, dan ternyata Kevin yang melihat itu pun bukannya lari ketakutan, malah buru-buru merekam. Dan bukannya takut, malah ketawa. Hantu itu pun pergi karena merasa percuma. Siang harinya, HP Fulton kakaknya Kevin disita karena mendapatkan laporan dari Susan kalau Kevin jalan kaki ke sekolah. Kevin pun senang. Lalu Kevin pergi ke rumah atas, memanggil hantu itu, namun tidak muncul, sehingga Kevin mencoba memanggilnya dengan cara bernyanyi. Lalu tiba-tiba, Stop. seperti biasa, Kevin tidak takut, karena kehidupannya 1000 kali lebih seram. Ini jadi pembelajaran untuk kita semua ya cuy. Kalau jadi hantu, jangan nakutin sad boy. Jadi siapa di sini yang cita-citanya jadi hantu? Tulis di kolom komentar ya cuy. Kevin pun memperkenalkan diri dan mengetahui nama hantu itu Ernest dari bajunya. Ketika ingin bersalaman, ternyata nggak bisa. Lalu Ernest mencoba lagi, akhirnya bisa. Jadi Ernest ini bisa membuat dirinya bisa disentuh dan tidak bisa disentuh ya cuy. Lalu Fulton datang ingin meminjam HP Kevin. Kevin tidak ingin meminjamkannya, sehingga Fulton mencoba merebutnya. Lalu tiba-tiba Fulton seperti ditarik sesuatu. Lalu langsung pergi karena merasa ada yang aneh. Tapi Kevin tahu kalau itu ulah Ernest. Pada malam harinya, Kevin ketahuan menyimpan video hantu yang dia rekam. Fulton pun menunjukkannya kepada Frank, yaitu ayah mereka. Frank minta kepada mereka untuk berjanji merahasiakannya dari ibu mereka dan menyuruh Kevin mengirimkan video tersebut. Dan ternyata Frank ingin upload video tersebut ke channel YouTube-nya. Keesokan harinya, Frank menyuruh Kevin untuk mencoba memanggil Ernest. Fulton mulai merasakan hawa dingin, lalu Ernest pun muncul. Frank pun langsung mulai merekam. Tiba-tiba istri Frank datang menanyakan video hantu yang ada di rumah mereka yang diupload Frank. Lalu Frank meminta istri melihat ke belakang. Istrinya pun teriak ketakutan. Istrinya ingin pindah rumah, namun Frank mencoba memujuk istrinya bahwa ini kesempatan mereka untuk mengubah semuanya dan meminta untuk menang sekali saja. Lalu istrinya pun mengalah. Keesokan harinya, Frank yang sudah terkenal senang didatangi banyak orang di depan rumahnya. Namun istrinya merasa terganggu, bahkan sampai ada yang mencoba masuk melalui cerobong asap, terjebak sampai harus menelpon pemadam kebakaran. Di rumah atas, Kevin mencoba membantu Ernest untuk mengingat sesuatu, namun Ernest masih tidak ingat apapun. Ketika di perpustakaan, Kevin bertemu dengan tetangganya Joy. Joy pun mencoba membantu Kevin untuk menemukan identitas aslinya Ernest, namun tidak menemukan bagaimana Ernest bisa mati. Lalu Sin berlari ke saluran televisi yang ingin meminta bukti bahwa video hantu di rumah Frank itu asli. Namun Ernest tidak muncul-muncul sehingga menganggap Frank berbohong. Ketika mereka hendak pulang, tiba-tiba Ernest pun menakuti mereka sesuai dengan rencana Kevin.
Frank pun sangat senang melihat video yang direkam Fulton mencapai 3 juta penonton dalam 6 menit. Lalu di sekolah, Joy berhasil menemukan informasi bahwa Ernest hantu itu bukan Ernest, dan Ernest yang asli masih hidup. Kevin, Joy, dan hantu itu pun keluar untuk mencari tahu tempat tinggal Ernest yang asli untuk membantu hantu tersebut. Namun hantu itu ketahuan keluar sehingga mereka dikejar para fans. Setelah aman, Kevin baru terpikir untuk menyuruh hantu itu tak terlihat. Aduh, kocak banget ya cuy. Mereka pun sampai di tempat Ernest pernah bekerja dan menemukan foto Ernest asli dengan hantu tersebut. Mereka pun pulang. Namun ketika di taman, hantu tersebut nggak sengaja menampakkan diri karena mengingat kenangan dengan anaknya ketika melihat anak tersebut. Lalu tanpa disadari, hantu itu semakin mendekat sehingga membuat anak tersebut teriak ketakutan. Ernest, come on, we gotta go. Agent Monroe yang melihat video itu pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan hantu itu. Frank pun marah kepada Kevin karena hantu itu seperti mau menculik anak tersebut. Kevin menjelaskan bahwa hantu itu menyebut nama June dan seperti mengingat sesuatu. Pada malam harinya, Agent Monroe mulai melakukan operasi penangkapan hantu tersebut. Namun ternyata Kevin dan Joy sudah pergi untuk membantu hantu tersebut. Keesokan harinya, Kevin masuk ke toko dan tanpa sengaja melihat ayahnya di TV mengatakan bahwa Kevin dan Joy diculik hantu tersebut. Tidak lama kemudian, polisi datang untuk menangkap mereka. Namun hantu tersebut membantu mereka untuk kabur. Dan mereka pun berhasil. Pada malam harinya, ibu Kevin mencoba mengambil HP diam-diam untuk menelpon Kevin dan menyuruh Kevin melakukan apapun yang dikatakan hati Kevin. Ibu Kevin ketahuan menelpon dan tidak akan beritahu apapun yang terjadi. Kasih sayang seorang ibu emang gila ya cuy. Tiba-tiba datang pekerja bar yang cepuh memberitahu kemana Kevin akan pergi. Keesokan harinya, mereka pun sampai di rumah Ernest. Sebelum memperkenalkan diri, Ernest sudah mengetahui Kevin dan langsung mempersilahkan Kevin masuk. Istri Ernest mengalami stroke tahun lalu. Kemudian Ernest menunjukkan fotonya bersama Randy, nama asli hantu tersebut. Ernest menceritakan bahwa Randy menitipkan anaknya yang berusia 4 tahun kepada dia, lalu tidak pernah melihat Randy lagi dan tidak tahu apa yang menyebabkan Randy meninggal. Randy pun menampakkan dirinya kepada Ernest. Tiba-tiba Kevin dikejutkan oleh kedatangan para petugas yang ingin menangkap Randy. Kevin pun menyuruh Randy untuk kabur. Kevin hendak ditangkap. Randy pun mencoba membantu Kevin. Akan tetapi, Randy bisa diserang oleh senjata khusus. Randy pun menyerah lalu dibawa pergi. Kevin pulang dan minta maaf telah merusak mobil Fulton. Sebagai kakak yang baik, Fulton lebih mengkhawatirkan Kevin. Scene berlari ke Randy yang sedang diteliti. Agent Monroe sangat terharu karena sudah sangat lama menunggu momen tersebut. Lalu datang bos Agent Monroe memberi pujian kepadanya. Agent Monroe ingin tahu hantu itu akan diapakan. Bosnya menjawab, apapun yang kita mau. Lalu Joy datang menemui Kevin karena mengkhawatirkan dirinya. Namun Kevin mengatakan dirinya baik-baik saja, lalu masuk ke rumah lagi. Lalu ayahnya datang menemuinya, kemudian memuji Kevin karena telah berani melakukan hal yang benar. Scene beralih ke Randy yang nggak patuh ketika disuruh berbalik dan akan dipukul jika nggak patuh.
Tiba-tiba Randy mengingat semuanya setelah ia melihat lambang burung di baju petugas tersebut. Dan ternyata ia meninggal akibat Ernest yang memukul kepalanya pakai patung burung. Karena Ernest dan istri Ernest ingin merebut anak Randy. Karena istri Ernest tidak dapat menghasilkan keturunan. Lalu Randy dihukum. Randy pun mencoba melawan. Agent Monroe pun membantu Randy untuk kabur karena tidak suka jika bosnya akan semena-mena kepada Randy. Randy pun bergegas pulang dan gak sengaja naik mobil Pence-nya. Lalu Pence-nya dengan senang hati membawa Randy. Di sisi lain, Kevin melihat Ernest sudah ada di rumahnya karena mengira rahasia Ernest selama 50 tahun telah terbongkar. Kevin bilang tak tahu apapun, namun Ernest nggak percaya. Padahal Kevin emang belum tahu cuy. Orang tua Kevin terbangun karena mendengar sesuatu lalu pergi memeriksa. Fulton dengan ayahnya pun pergi memeriksa, namun ternyata Kevin sudah disandra. Frank memohon agar nggak menyakiti anaknya. Ernest menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa ia dipaksa oleh istrinya untuk membunuh Randy agar dapat memiliki June anaknya Randy. Lalu istri Frank teriak sehingga Ernest lengah. Frank pun mencoba menahan Ernest tapi gagal. Gede badan doang ya cuy, tapi tenaga kalah sama kakek-kakek. Ernest pun mencoba menembak Kevin sama ibunya sehingga membuat Fulton mencoba menahan Ernest. Fulton pun menyuruh Kevin menjaga ibu. Fulton yang dikejar pun jatuh dari tangga sehingga pingsan. Kevin menyuruh ibunya untuk menelpon polisi lalu mencoba menghadapi Ernest. Ketika hendak memukul Kevin, tiba-tiba Randy datang mencegah Ernest. Randy pun menghadapi Ernest dan berhasil menumbangkan Ernest dengan sekali pukul. Kevin pun senang, Randy kembali. Frank pun datang, nampak marah seperti mau menyerang Randy. Ternyata Frank ingin menyerang Ernest. Mereka pun selamat dan polisi telah datang. Beberapa hari kemudian, Randy dipertemukan oleh seorang wanita yang sangat ingin bertemu dengan Randy. Lalu wanita itu memegang wajah Randy dan mengatakan, Hi, Daddy. ternyata itulah June, anaknya Randy. Lalu Kevin dan Randy menghabiskan waktu bersama. Tiba-tiba, tanpa disadari, Randy seperti akan menghilang. Mungkin karena permasalahan semasa hidupnya telah tuntas ya cuy. Mereka pun harus ikhlas menerima kepergian Randy. Hi, Ernest. Keesokan harinya, mereka mengemas barang untuk pindah ke rumah baru. Kevin pun penasaran apakah Randy masih bisa melihat mereka dimanapun Randy berada. Joy pun menjawab, mungkin. Mereka pun turun ke bawah dan film diakhiri dengan kedipan lampu. Apakah kedipan lampu itu merupakan Easter egg bahwa akan ada film We Have a Ghost 2? Kita tunggu saja ya cuy. Oke cuy, saya harap kalian suka. Saya ingatkan lagi untuk tekan like dan subscribe. Kalau mau komen juga silakan, karena nggak ada larangan. See you on the next video.